Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Raiden yang akhirnya menggunakan baju armor dari Neo Hero karena melihat usaha gigih yang Puri-Puri Prisoner tunjukkan saat menghadapinya beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 137 yang udah keluar beberapa waktu kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 137 ini memperlihatkan Metal Bat yang akan dirubah menjadi pahlawan cyborg. Akan tetapi terjadi suatu hal. Oh ya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan seorang staf Neo Hero yang sedang membawakan makanan memasuki ruangan di mana ada Metal Bat yang sedang diikat dengan rantai. Kondisi dari Metal Bat terlihat babak belur guys. Namun Metal Bat memarahi staf tersebut karena kondisinya sekarang sedang diikat, sehingga dia tidak bisa memakan makanan yang staf Neo Hero itu berikan. Staf tersebut berkata jika dia telah diperintahkan oleh staf keamanan Erimin untuk menjaga tubuh Metal Bat agar tetap dalam kondisi prima. Akan tetapi Metal Bat bertanya balik kepada staf tersebut, apakah bisa merubah seseorang menjadi cyborg tanpa keinginannya sendiri? Karena menurut Metal Bat, kedua kandidat leader yang menyerangnya beberapa waktu lalu itu sepertinya mereka telah dipaksa menjadi cyborg. Setelah melihat semua itu, Metal Bat menarik sebuah kesimpulan jika kebenaran di balik organisasi Neo Hero adalah orang-orang yang jahat. Beberapa saat setelah itu datanglah staf keamanan Destroy dan Erimin yang akan menjemput Metal Bat dan mengantarkannya menuju ruang operasi. Erimin tidak menyangka jika Metal Bat begitu sangat berenergik. Menurutnya, dia akan mampu menjadi pahlawan cyborg yang hebat. Metal Bat yang terikat oleh banyak rantai itu mencoba untuk bergerak dan melepaskan diri beberapa kali. Bagi Erimin, Metal Bat seakan tidak terima jika beberapa waktu lalu dia telah dikalahkan dan tidak berharap jika pahlawan itu berkeinginan melakukan pertandingan ulang. Namun Metal Bat menyanggah hal tersebut karena saat itu dia dikalahkan oleh mereka dengan cara yang tidak sehat, yaitu dibius dengan obat penenang. Setelah itu scene kembali ke beberapa waktu lalu saat Metal Bat yang sedang dikurung oleh kedua penjaga keamanan Neo Hero itu. Setelah Destro dan Erimin mengunci Metal Bat, secara mengejutkan mantan pahlawan kelas S itu maju dan berusaha menyerang kedua penjaga keamanan Neo Hero tersebut. Saat itu Destro lah yang maju duluan dan meladeni Metal Bat. Lalu dia melancarkan tongkatnya ke arah Destro. Namun penjaga keamanan itu menahan pukulan Metal Bat dengan kakinya. Duak! Dan seketika terdengar suara benturan besi yang sangat keras. Mendengar suara itu, Metal Bat menyadari jika penjaga keamanan yang dia hadapi sekarang ini adalah cyborg juga. Setelah itu Metal Bat menyerang Destro dengan pukulannya secara bertubi-tubi. Das 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 das. Namun penjaga keamanan itu mampu menahan semua serangan yang Metal Bat lancarkan. Erimin memperingatkan Destro untuk memeriksa rasio kerusakannya, karena jika dia terus menerima serangan itu bisa saja berakibat fatal nantinya. Setelah itu Destro mengeluarkan pukulan yang diselimuti cahaya listrik. Namun dengan sigap Metal Bat menahan serangan tersebut. Destro berkata meski Metal Bat mampu menahan pukulannya itu, namun tetap saja Metal Bat menerima sengatan listrik. Destro berencana untuk melakukan serangan lanjutan lagi dan berusaha untuk tidak memberikan pahlawan itu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Akan tetapi secara mengejutkan Metal Bat yang sedang tersengat listrik itu malah memukul kepala Destro dengan begitu keras. Saking kerasnya pukulan itu bahkan membuat tongkat pemukul milik Metal Bat sampai rusak. Dan akhirnya Destro pun berhasil dijatuhkan. Namun secara tak terduga dari belakang Metal Bat, Erimin menembakkan banyak jarum pembius ke punggung Metal Bat, sehingga seketika pahlawan itu kehilangan keseimbangan dan akhirnya dia berhasil dikalahkan. Setelah itu scene kembali ke momen sekarang. Metal Bat berkata jika pertarungan dengan mereka masih berlangsung, dan saat dibius itu Metal Bat berdalih jika dia cuma tidur sebentar. Setelah itu Erimin dan Destro membawa Metal Bat menuju ruang operasi. Saat berjalan menyusuri lorong markas Neo Hero, Metal Bat merasa jika akibat obat bius yang dia terima itu membuat kekuatannya terkuras habis. Erimin berkata jika obat penenang yang dia berikan untuk Metal Bat itu dosisnya setara dengan hewan berukuran besar. Menurutnya harusnya setelah Metal Bat menerima obat bius itu dia tidak bisa berjalan.
Namun kenyataannya Metal Bat tetap mampu berjalan, dan hal itu bisa diartikan jika kondisi fisik dari Metal Bat adalah tidak normal layaknya orang pada umumnya. Beberapa saat setelah itu datanglah Blue yang berpapasan dengan mereka bertiga. Otomatis Erimin langsung menyapanya sambil bertanya apa yang dia lakukan di dalam lorong. Blue berkata jika saat bertarung melawan monster level naga beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa bug pada lensa matanya dan dia ingin melakukan perbaikan. Setelah itu Blue ganti bertanya balik apa yang mereka lakukan. Namun setelah melihat dengan seksama ternyata Erimin dan Destro sedang mengikat dan membawa Metal Bat dengan keadaan terluka itu. Seketika Metal Bat pun memperingatkan Blue untuk berhati-hati dengan kedua penjaga keamanan Neo Hero itu karena mereka berdua adalah orang jahat. Mendengar peringatan tersebut, tatapan mata Blue langsung menjadi serius. Akan tetapi tiba-tiba datanglah seseorang yang mencoba melerai mereka. Orang yang melerai itu datang dengan dikawal 4 bodyguard dengan ukuran badan yang kekar-kekar. Metal Bat terkejut dengan penampilan orang yang datang itu. Siapa dia sebenarnya? Erimin berkata jika dia adalah warga negara kelas atas dan hanya segelintir orang yang diizinkan untuk bertemu langsung dengannya. Orang tersebut adalah pendiri dan pemimpin dari organisasi pahlawan Neo dan mengajak Blue ikut masuk. Dia adalah Mr. Fuzi. Salah seorang bodyguard memberitahu jika dia adalah cucu dari nenek si Babawa, sang peramal terkenal yang meninggal beberapa waktu lalu. Dia akan menjadi pemimpin dunia baru di masa depan. Setelah itu Mr. Fuzi meminta maaf kepada Metal Bat dan ini semua adalah kesalahan mereka. Dia menjelaskan jika sebenarnya Mr. Fuzi tidak memberi izin kepada siapapun untuk membuat Metal Bat menjadi cyborg. Selain itu, ketentuannya juga belum terpenuhi. Salah satunya operasi atas persetujuan subjek itu sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Erimin dan Destro terdiam membisu. Namun Metal Bat protes dengan kejadian tersebut. Apakah organisasi Neo membiarkan penjaga keamanannya mengacau semau mereka? Blue juga sependapat. Selain itu dia menjelaskan jika Neo Hero juga memiliki pengawas internal yang mengawasi para staf. Mr. Fuzi telah menyewa agen eksternal untuk mencegah para anggota Neo Hero melakukan korup. Bagi Blue, kedua penjaga keamanan itu telah bertindak terlalu jauh dan itu terlihat menyedihkan. Mr. Fuzi berpendapat jika mereka berdua telah salah menafsirkan instruksi yang dia berikan. Dan mungkin ini adalah dampak dari suatu kehati-hatian. Lalu Destro dan Erimin berkata jika setelah ini mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setelah itu Mr. Fuzi bercerita jujur kepada Metal Bat jika sebenarnya pihak Neo Hero telah mencurigainya sebagai mata-mata dari asosiasi pahlawan. Dan dia meminta Metal Bat untuk sementara waktu tetap dalam pengawasan pahlawan Neo. Mendengar ungkapan tersebut membuat Metal Bat terkejut dan terdiam. Mr. Fuzi menjelaskan jika penyelidik dari Neo Hero sedang memeriksa latar belakangnya. Dan di sisi lain ada informasi upaya dari asosiasi pahlawan yang mencoba menghancurkan Neo Hero dari dalam. Mr. Fuzi menambahkan kalau saat ini dunia dalam kekacauan karena bencana monster yang terus muncul. Organisasi pahlawan yang berperang satu sama lain akan dapat mengancam masyarakat. Neo Hero ingin menghilangkan benih konflik sebelumnya dan berharap ada negosiasi menuju penyelesaian yang damai. Mr. Fuzi mengingatkan Metal Bat jika dia belum sepenuhnya bebas dari kecurigaan dan sebelum semuanya tenang Metal Bat harus ditahan di dalam markas Neo Hero. Setelah itu Erimin meminta maaf atas kejadian yang terjadi dengan Metal Bat. Lalu Metal Bat pun mengiyakan semuanya itu. Namun dia akan tetap melakukan banyak hal kapanpun dia mau dan sebanyak yang dia inginkan. Lalu secara mengejutkan Metal Bat menghancurkan rantai-rantai yang mengikatnya itu dengan begitu mudah. Sontak hal itu membuat Erimin dan Destro langsung terkejut. Seakan tidak percaya meski sudah dibius dan diikat dengan rantai sekalipun kekuatan yang dimiliki Metal Bat tetap begitu besar. Setelah itu Metal Bat meminta jalan dan meninggalkan lorong tersebut. Mr. Fuzi bertanya apa yang akan Metal Bat lakukan. Pahlawan itu berkata jika dia akan menjadi anak baik dan kembali ke kamarnya. Namun Metal Bat juga memperingatkan para staf elit itu, meski harus ditahan, Metal Bat akan terus mengawasi mereka semua juga. Beberapa saat setelah itu, Mr. Fuzi berbicara personal dengan Mr. McCoy. Mr. Fuzi menganalisa sikap dari Metal Bat tadi dengan data yang Mr. McCoy berikan kepadanya. Ternyata data tersebut Mr. McCoy dapat dari markas asosiasi pahlawan dan data itu terbukti cukup berguna. Setelah itu Mr. Fuzi berkata jika dia bermaksud menjadikan Mr. McCoy tangan kanannya di masa depan. Mendengar ucapan itu Mr. McCoy tersenyum bangga dan siap menerima tugas tersebut nantinya.
Dalam benaknya, Mr. McCoy merasa amat sangat bangga dengan pencapaiannya sekarang ini. Dia seakan tidak percaya jika mantan pahlawan kelas S seperti Metal Bat akan mampu dijinakkan oleh Neo Hero. Setelah itu scene berpindah ke Blue yang sedang duduk di atas puncak gedung perkotaan. Sambil memandang tower markas Neo Hero, Blue merasa jika membentuk aliansi antara asosiasi pahlawan dengan Neo Hero tidak akan mudah. Bahkan di dalam asosiasi pun tetap saja ada rasa ketidakkepercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya. Blue berandai-andai jika mereka semua adalah pahlawan, maka mereka harus bisa mengesampingkan ego mereka masing-masing. Dan kedua organisasi pahlawan itu harus bekerja sama. Blue bertanya dalam hati, haruskah dia menghubungi salah satu pahlawan kelas atas dari asosiasi pahlawan untuk bernegosiasi? Namun dia mencari pahlawan yang memiliki karisma lebih di mata masyarakat. Contohnya seperti King, akan tetapi para pahlawan itu sangat sulit untuk dihubungi. Apalagi dari sudut pandang mereka, Blue hanyalah orang dari organisasi baru yang mendapatkan perlakuan khusus karena nama ayahnya yang begitu melegenda. Lalu Blue teringat dengan Saitama. Dia merasa jika kekuatan yang Saitama miliki setara dengan para pahlawan kelas S dan para leader Neo Hero. Selain itu, Saitama juga berpartisipasi dalam unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurut Blue, mungkin si botak memiliki pengaruh yang cukup besar dan dia berencana menyampaikan pesannya kepada Saitama, yang harapannya Saitama akan dapat menyampaikan pesan itu kepada para pahlawan tingkat atas. Apakah nantinya Blue akan benar-benar menemui Saitama dan menyampaikan pesan itu kepada para pahlawan kelas atas? Atau dengan Saitama ikut campur nantinya malah justru bakal terjadi kejadian konyol? Sayangnya, scene webcomic One Punch Man chapter 137 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 137 yang ending scene-nya memperlihatkan Blue yang berencana menemui Saitama untuk menyampaikan pesan yang dia buat kepada para pahlawan tingkat atas. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya, and see you next time.